ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji, pengagungan serta kecintaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia semata di malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang ahkamul wudu, hukum-hukum seputar wudu, yang mana pembahasan ini terhenti pada pertemuan yang ke-22 pada awal tahun yang lalu. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan. Sebelum kita merojaah tentang ahkamus syiyam, maka kita lanjutkan terlebih dahulu tentang ahkamul wudu di sini sampai pembahasan selesainya tata cara wudu insyaallah taala. Dan kita bermohon pada Allah SWT, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan kemudahan pada kita semuanya di dalam menuntut ilmu syar'i, di dalam memahaminya, mengamalkan serta mengajarkan atau mendakwahkan kepada yang lainnya. Dan semoga Allah SWT menjadikan ilmu kita sebagai ilmu yang bermanfaat dan diberkahi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Tapi mungkin perlu kita sampaikan bahwasanya pembahasan lanjutan ini kemungkinan lebih ringkas dibandingkan pembahasan-pembahasan awal yang terdahulu, karena keterbatasan waktu dan juga beberapa keterbatasan yang lainnya mengharuskan untuk demikian. Tapi kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Intinya membahas tentang menyempurnakan wudu. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala menyebutkan sebuah hadis. Kata beliau, "Wan Laqid bin Sabirata." Dan dari sahabat yang mulia Laqid bin Sabirah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbigil wudu'a wa khalil bainal asabi' wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'ima. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbigil wudu'a, ya, hendaknya engkau menyempurnakan wudu. Ya, hendaknya engkau menyempurnakan wudu. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Laqid bin Sabirah radhiyallahu taala anhu. Ketika itu beliau menjadi utusan dari kaumnya, ikut dalam rombongan utusan dari kaumnya untuk mulazamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sebenarnya panjang. Di antaranya beliau minta untuk diberitahu tentang masalah wudu. Maka Rasulullah SAW perintahkan kepada Laqid bin Sabirah radhiyallahu ta'ala anhu, asbigil wudu'a, sempurnakanlah wudu. Sempurnakanlah wudu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa khallil, dan sela-selailah bainal asabi', antara jari jemari. Sela-selailah antara jari jemari. Kembali ini perintah dari Rasulullah SAW. Perkara yang kedua yakni untuk menyela-nyelai jari jemari ketika berwudu. Kemudian yang ketiga, wabaligh, dan sungguh-sungguhlah fil istinsyaqi, ketika melakukan istinsyaq. Apa itu istinsyaq? Istinsyaq yakni memasukkan air ke hidung. Ya, memasukkan air ke hidung setelah berkumur atau berbarengan dengan berkumur. Nah, perintah untuk bersungguh-sungguh ketika istinsak ini berlaku pada setiap kali berwudu, illa antakuna sha'ima, kecuali kalau engkau sedang puasa. Ya, kecuali kalau engkau sedang puasa. Ini beberapa hal yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Laqid bin Sabirah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini akhrajal arba'atu, diriwayatkan oleh Imam 4. Al-Arba'ah berarti maksudnya Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasai, dan Al-Imam Ibnu Majah rahmatullahi alaihim ajma'in. Itu dimaksudkan dengan Al-Arba'ah Imam 4.
Washahahu Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala. Banyak para ulama yang mensahihkan hadis ini, di antaranya yaitu Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala, Al-Imam Ibnu Qattan rahimahullah taala, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah taala, dan juga Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, dan juga Syekh Albani rahimahullah taala, dan banyak para ulama yang mensahihkan hadis ini. Cuma kemudian yang menjadi perselisihan kelanjutannya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, wali Abi Dawud, dan dalam riwayat Abi Dawud, fi riwayatin, dalam suatu riwayat itu ada tambahan. Itu ada tambahan. Ya, berarti ini poin yang keempat. Tambahan ini poin yang keempat. Dalam sebagian riwayat disebutkan tambahan, idza tawadda'ta famadmid. Idza tawadda'ta, jika engkau itu berwudu, famadmid, maka hendaklah engkau berkumur. Yang keempat ini perintah untuk berkumur ketika berwudu. Ya, perintah berkumur ketika berwudu. Ya, ini 4 hal dari hadisnya Laqid bin Sabirah radhiyallahu taala anhu. Hanya saja riwayat yang tambahan ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Ini diskusinya sangat panjang di antara ulama ahli hadis dari masa yang lampau maupun masa sekarang. Ini masih menjadi polemik. Tidak ada titik temu tentang status dari hadis idza tawadda'ta famadmid di sini. Sebagian ulama mensahihkannya, seperti di antaranya ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam Fathul Bari, kemudian juga Syekh Albani rahimahullah taala mensahihkan tambahan idza tawadda'ta famadmid. Tapi sebagian ulama yang lain mendhaifkannya karena menganggapnya sebagai riwayat yang ma'lulah. Ya, riwayat yang ma'lulah, yakni ma'lulah, ada cacatnya yang tersembunyi. Ala kulli hal, ada khilaf di antara para ulama rahmatullahi ajmain. Kalau anak pribadi masih condong bahasanya tambahan ini sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tambahan ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ulama yang berpendapat demikian, yakni Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dan Syekh Albani rahimahullah taala. Wallahu a'lam bishawab. Khani fiddini rahimani wa rahmakumullah. Sekarang kita akan murajaah sedikit tentang 4 hal tersebut. Ya, tentu secara ringkas-ringkas. Masalah yang pertama tentang perintah untuk menyempurnakan berwudu. Asbigil wudu. Ya, hendaklah engkau menyempurnakan berwudu. Apakah perintah di sini berfaedah wajib ataukah perintah di sini berfaedah sunnah? Ringkasnya yang rajih, yakni diperinci. Ya, diperinci bahwasanya menyempurnakan wudu itu ada 2 macam. Ya, menyempurnakan wudu itu ada 2 macam. Isbagul wudu naw'an. Ya, macam yang pertama, isbagun wajibun, menyempurnakan yang sifatnya wajib. Ya, menyempurnakan yang sifatnya wajib. Seperti meratakan air ketika apa? Ketika mencuci tangan sampai ke yakni siku-siku. Nah, itu harus disempurnakan seluruhnya. Ya, dari ujung jari sampai ke siku, ya seluruh tangan ini, seluruh dhira', ya, itu harus dikenai air seluruhnya misalkan. Atau ketika mencuci wajah, maka seluruh bagian wajah harus teratakan oleh air. Nah, maka ini menyempurnakan, meratakan yang sifatnya wajib. Yang sifatnya wajib. Yang kedua, macam yang kedua ada isbagun mustahabun. Ada yang menyempurnakan itu yang sifatnya sunnah. Yang sifatnya sunnah. Ya, yang sifatnya sunnah. Seperti apa? Seperti meratakan air ketika mencuci telapak tangan di awal wudu. Maka itu hukumnya sunnah karena asalnya mencuci telapak tangan di awal wudu itu hukumnya adalah sunnah bittifaqil ulama, dengan kesepakatan para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Maka meratakan air ke seluruh telapak tangan di awal wudu itu hukumnya adalah sunnah. Nah, itu ringkas pembahasan tentang isbagul wudu. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Khanifiddini rahimani wa rahmakumullah. Kemudian masalah yang kedua dari sabdanya Nabi SAW,
wa khallil bainal asabi'. Perintah untuk takhlil, yakni menyela-nyelai bainal asabi' antara jari jemari. Dijelaskan oleh para ulama rahmatullahi ajmain bahwasanya yang benar perintah ini mencakup jari jemari tangan maupun jari jemari kaki. Mencakup baik jari jemari tangan maupun jari jemari kaki. Dalilnya sebuah hadis yang hasan, sebuah hadis yang hasan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis yang hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'ta, jika engkau melaksanakan wudu, fakhallil, maka adalah engkau menyela-nyelai baina asabi'i yadaik, antara jari jemari dua tanganmu, warijlaik, dan antara jari jemari dua kakimu." Nah, ini dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, perintah di sini jari jemari tangan disela-selai dan jari jemari kaki juga disela-selai. Maka ini yang rajih dari pendapatnya para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Perintah menyela-nyelai jari jemari mencakup jari jemari tangan dan juga jari jemari kaki. Dalilnya tadi hadis yang hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, perintah untuk hal itu secara sharih. Nah, kemudian datang permasalahan, bagaimana hukum dari menyela-nyelai jari jemari ini? Bagaimana hukum dari menyela-nyelai jari jemari di sini? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Kalau jumhur, pendapat yang pertama, pendapatnya jumhur para ulama rahmatullahi alaihim ajmain, pendapat menyela-nyelai jari jemari ini hukumnya sunnah. Hukumnya mustahab, dianjurkan saja, tidak wajib kalau menurut jumhur, mayoritas para ulama rahmatullahi alaihim ajmain, baik jari jemari tangan maupun jari jemari kaki. Pendapat yang kedua mengatakan, dan tidak semua kita sebutkan pendapat di sini, dua pendapat saja. Pendapat yang kedua mengatakan hukumnya adalah wajib. Menyela-nyelai jari jemari tangan dan menyela-nyelai jari jemari kaki itu hukumnya adalah wajib. Jadi pendapatnya Al-Imam Ishaq bin Rahawai rahimahullah ta'ala. Pendapatnya Ishaq bin Rahawai rahimahullah ta'ala. Siapa itu Imam Ishaq? Imam Ishaq itu yakni seangkatan dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ya, seangkatan dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ulamanya negeri Khurasan. Ya, ulamanya negeri Khurasan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala seorang imam besar, tapi beliau juga sangat menghormati Al-Imam Ishaq bin Rahawai rahimahullah ta'ala. Ya, Imam Ishaq ini berpendapat menyela-nyelai jari jemari tangan maupun jari jemari kaki itu hukumnya adalah wajib. Ya, intinya khilafnya para ulama rahmatullahi ajmain dalam masalah ini termasuk khilaf yang mu'tabar, ya, khilaf yang sangat kuat di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Ya, khilaf yang kuat di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Apakah sunnah ataukah hukumnya wajib, ini khilaf yang mu'tabar. Kalau dahulu anak condong berpendapat bahwasanya hal ini adalah wajib, menyela-nyelai jari jemari tangan dan jari jemari kaki. Ya, sementara kita, kalau anak pribadi berhenti di situ, yakni masih berpendapat wajibnya hal tersebut, ya, berdasarkan dzahir dari hadis Laqit bin Sabirah radhiyallahu taala anhu dan juga hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi masalah ini butuh kepada pembahasan lebih jauh, ya, pembahasan lebih jauh. Tapi kalau dari sisi praktek sebenarnya tidak ada hal yang sulit, karena khilafnya antara apa? Antara wajib ataukah sunnah. Kalau khilafnya antara wajib ataukah sunnah, maka secara praktek, secara amalan itu jelas, yaitu diamalkan. Sikap wara' sebagaimana yang telah kita bahas terdahulu dalam Adabul Muta'allim, sikap wara' itu mengharuskan apa? Mengharuskan untuk mengambil sikap yang hati-hati. Mengambil sikap yang hati-hati. Ketika ada khilaf apakah wajib ataukah sunnah, maka kerjakan. Ketika kita mungkin belum mampu merujukkan apakah wajib ataukah sunnah, maka tinggal kerjakan saja. Ada khilaf apakah masalah itu adalah makruh ataukah haram, maka tinggalkan. Ya, maka tinggalkan. Meskipun kita belum tahu mana yang rajih dari khilaf yang ada di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain tersebut. Dan ini akan mencakup banyak hal.
Dan seringkali para ulama rahmatullahi ajmain itu memiliki perbedaan pendapat yang sengit dalam banyak masalah, Sehingga mungkin kalau kita membahasnya, kita belum menemukan titik yang pasti, kesimpulan yang pasti tentang hal itu, mana yang rojih. Nah, mana yang rojih mungkin kita belum bisa merojihkan. Maka ketika kondisi seperti itu, tinggal kita ambil sikap porok. Kalau wajib ataukah sunnah, kerjakan. Khilafnya antara makruh ataukah haram, tinggalkan. Selesai, dari sisi amalnya sudah aman. Dan keberadaan kita belum mampu untuk merojihkan itu, itu memang sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita baru sebatas di situ. Ini berlaku untuk masalah apapun. Misalkan sholat jamaah bagi laki-laki di masjid itu apakah sunnah ataukah wajib? Sunnah muakkadah ataukah wajib? Khilafnya panjang di antara para ulama rahmatullahi ajmain. Tapi langkah yang diambil kerjakan. Baik. Dan seterusnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Kalau anda pribadi sementara condong bahwasanya menyela-nyelai jari jemari tangan maupun jari jemari kaki ini hukumnya adalah wajib. Nah, kemudian bagaimana cara menyela-nyelai jari jemari ini? Dulu sudah pernah kita sampaikan. Kalau jari jemari tangan ya biasa ya, jari jemari tangan begini. Ya, untuk tangan kiri pakai tangan kanan, tangan kanan pakai tangan kiri begini. Adapun jari jemari kaki telah datang dalam hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Al-Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu taala anhu menceritakan Nabi SAW itu menyela-nyelai jari jemari kaki pakai khinsir. Pakai Pakai jari kelingking tangan. Ya, jari kelingking tangan untuk menyela-nyelai jari jemari kaki. Nah, cuma kemudian para ulama khilaf apakah yang digunakan itu kelingking kanan ataukah kelingking kiri. Wah, ini khilaf lagi di antara para ulama rahmatullahi ajmain. Kalau anda condong yakni menggunakan jari kelingking kiri, Sebagian ulama menjelaskan itu menyela-nyelai jari jemari kaki pakai jari kelingking kiri itu urutannya mulai dari yang paling kanan. Jadi mulai mulai kelingking jari kanan, kemudian jari manisnya ke kiri sampai jempol, kemudian baru kaki kiri dari jempol sampai ke jari kelingking begitu. Itu pendapatnya sebagian ulama rahmatullahi ajmain. Tapi masalah urutan dan kaifiyah ini hukumnya ya sekedar ijtihadnya para ulama rahmatullahi ajmain. Adapun menggunakan jari kelingking itu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang wajibnya adalah menyela-nyelai jari jemari. Jadi misalkan kita menyela-nyelai jari jemari dengan langsung dengan 5 jari jemari tangan untuk jari jemari kaki tadi, ya sah-sah saja, sudah terpenuhi kewajibannya. Wallahu a'lam bishawab. Khanifiddini rahimani wa rahmakumullah. Kemudian masalah yang ketiga, sabdanya Nabi SAW, "Wabaligh fil istinsaqi," dan sungguh-sungguhlah ketika istinsak. Ya, sungguh-sungguhlah ketika istinsak. Istinsak itu masukkan air ke hidung. Nah, maka di sini butuh diperinci. Ya. Perincian yang pertama bahwasanya hukum asal dari istinsak masukkan air ke hidung sudah kita bahas dahulu, ada khilaf di antara para ulama. Kalau jumhur berpendapat hukumnya sunnah. Ya, jumhur berpendapat hukumnya sunnah. Yang rajih asal dari istinsak itu hukumnya adalah wajib. Ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dalilnya telah kita sebutkan dahulu dari riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang ma'ruf, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda ahadukum," jika salah seorang di antara kalian itu berwudu, falyaj'al fi anfihi ma'a, maka hendaklah dia menjadikan air di dalam hidungnya. Hendaklah dia masukkan air ke dalam hidungnya, tsummal yantasir, kemudian hendaklah dia istinsar. Istinsar yaitu mengeluarkan air dari hidung tersebut. Ini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menunjukkan wajibnya istinsak. Ya, wajibnya istinsak memasukkan air ke hidung. Rincian yang kedua, adapun mubalaghah fil istinsak, sungguh-sungguh dalam istinsak, dalam artian bukan sekedar dimasukkan ke hidung,
Tapi apa? Dimasukkan kemudian disedot sekuat-kuatnya sampai ke pangkal hidung. Nah, maka ini hukumnya sunnah. Mubalaghahnya sunnah. Asalnya memasukkan hukumnya adalah wajib karena ada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mubalaghahnya sungguh-sungguh nyedot air ke dalam hidung sampai apa? Ke pangkal hidung. Ini hukumnya adalah sunnah. Ini hukumnya adalah sunnah berdasarkan hadis Laqit bin Sabirah radhiyallahu taala anhu, wa baligh fil istinsyaq, dan sungguh-sungguhlah dalam istinsyaq. Ya. Mungkin ada pertanyaan, lah kok di situ kan perintah, kenapa kok dikatakan sunnah? Ya, maka di sini perintah di situ dipalingkan dari wajib menjadi sunnah karena ada kesepakatan para ulama rahmatullahi alaihim ajmain, dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dan sebelumnya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, bahwasanya al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsak sunnatun. Sungguh-sungguh dalam berkumur dan masukkan air ke hidung itu hukumnya adalah sunnah dengan kesepakatan para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Jadi yang wajib itu adalah memasukkan air ke hidungnya, adapun mubalaghahnya sungguh-sungguhnya nyedot sampai ke pangkal hidung itu hukumnya adalah sunnah. Itu hukumnya adalah sunnah. Khonifidini rahimani wa rahmakumullah. Kemudian masalah yang keempat, illa antakuna sha'ima. Terkait anjuran untuk sungguh-sungguh ketika masukkan air ke hidung tatkala berwudu, ini dikecualikan satu kondisi, illa antakuna sha'ima, kecuali ketika Anda itu sedang berpuasa. Ya, kecuali ketika Anda itu sedang berpuasa. Maknanya ketika sedang berpuasa berarti jangan mubalaghah. Ya, kalau sedang berpuasa jangan sungguh-sungguh di dalam memasukkan air ke hidung, cukup dimasukkan saja. Begitu pula berkumur, cukup berkumur, yang penting air masuk ke mulut. Kalau mubalaghah dalam berkumur itu kan airnya masukkan ke mulut, kemudian diputar-putar, dikocok-kocok gitu kan. Nah, itu namanya mubalaghah. Nah, tapi ketika dalam posisi sedang berpuasa, maka ini dihindari. Cukup air masuk ke mulut, berkumur sederhana, kemudian langsung dikeluarkan. Begitu pula ketika masukkan air ke hidung tatkala puasa, cukup air masuk ke lubang hidung, tidak usah disedot kuat sampai ke pangkal hidung. Ini ketika sedang puasa, ya, khusus ketika sedang puasa itu dilarang mubalaghah fil madmadah wal istinsak. Dilarang sungguh-sungguh ketika madmadah berkumur dan ketika istinsak memasukkan air ke hidung. Khonifidini rahimani wa rahmakumullah. Dari sini larangan mubalaghah ketika istinsak ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Hukumnya larangan di sini apakah makruh ataukah haram? Ya, makruh ataukah haram? Sebagian ulama Syafi'iyah dan juga sebagian ulama Hanabilah berpendapat ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram karena asal dari larangan adalah haram. Tapi jumhur para ulama rahmatullahi majmain berpendapat hukumnya adalah makruh. Larangan, yakni sungguh-sungguh masukkan air ke hidung ketika puasa ini menurut jumhur mayoritas para ulama rahmatullahi majmain hukumnya adalah makruh. Ringkasnya, kalau anak pribadi condong pendapatnya jumhur para ulama rahmatullahi majmain bahwasanya larangan di sini hukumnya adalah makruh. Ya, larangan di sini hukumnya adalah makruh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Khonifiddin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian masalah yang kelima, ya, masalah yang kelima terkait sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'ta famadmid." Jika engkau berwudu, famadmid, maka hendaklah engkau berkumur. Perintah untuk berkumur ketika berwudu. Ya, perintah untuk berkumur ketika berwudu. Setelah kita sebutkan tadi, para ulama ahli hadis ada yakni diskusi yang alat tentang masalah kesahihan hadis ini. Ya, banyak ulama yang mendhaifkan, tapi banyak pula yang mensahihkannya. Kalau ana condong tadi kita katakan ya pendapat yang mensahihkan tambahan idza tawadda'ta famadmid, dan itu pendapatnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, kemudian juga Syekh Albani rahimahullah taala, di antara ulama yang mensahihkan tambahan idza tawadda'ta famadmid. Wallahu a'lam bishawab. Maka kemudian berangkat dari sini
Ada khilaf di antara para ulama rahmatullahi ajmain tentang hukum madmadah. Ya, hukum madmadah berkumur, dan ini yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Jadi apa? Ya, ini kalau jumhur para ulama rahmatullahi ajmain, mayoritas para ulama berpendapat madmadah itu hukumnya adalah sunnah. Ya, madmadah itu hukumnya adalah sunnah. Satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berpendapat bahwasanya madmadah itu hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Diskusi yang panjang ya, pada pembahasan yang terdahulu ini sempat kita bahas agak panjang. Ringkasnya kalau Anda pribadi masih condong bahwasanya madmadah ini hukumnya adalah wajib. Ya, madmadah ini hukumnya adalah wajib, dan itu satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Ya, satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Khonibiddini rahimani wa rahmakumullah. Kemudian di sana ada faedah-faedah yang lain disebutkan oleh para ulama rahmatullahi ajmain. Di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan dalam Fathul Jalali wal Ikram Syarah Bulughul Maram. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala terkait perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbigil wudu. Hendaklah engkau menyempurnakan wudu. Hendaklah engkau menyempurnakan wudu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ketika wudu itu merupakan syaratnya salat, ya, ketika wudu itu merupakan syaratnya salat, sementara wudu yang merupakan syaratnya salat itu diperintahkan untuk menyempurnakan, berarti salat yang menjadi tujuannya wudu itu lebih ditekankan lagi untuk menyempurnakannya. Nah, ini faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ketika ada perintah untuk menyempurnakan wudu, sementara wudu itu adalah merupakan syaratnya, ya syarat sahnya salat, maka tentu itu menunjukkan bahwasanya menyempurnakan salat itu sesuatu yang lebih ditekankan lagi, karena salat merupakan tujuan dari wudu. Kalau wudunya saja diperintahkan untuk menyempurnakan, apalagi salatnya, ya, apalagi salatnya. Ya. Maka ini faedah disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Dan ini perkara yang sangat penting. Bahwasanya salat, ya, ini adalah ibadah yang sangat agung. Ya, salat adalah ibadah yang sangat agung. Bahkan antum semua mengetahui bahwasanya dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW telah menyebutkan, ya, awal ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kalian nanti dihisab dari amalan seorang hamba di hari kiamat, yang pertama kali dihisab adalah salat. Jadi amalan-amalan yang kaitannya tentang haknya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah tentang salat. Ya, maka salat ini perkara yang sangat penting. Ya, perkara yang sangat penting. Kalau salatnya bagus, insya Allah amalan yang lainnya juga akan menjadi bagus. Tapi sebaliknya, naudzubillah min dzalik, kalau salatnya tidak bagus, maka amalan yang lainnya juga akan menjadi kurang bagus. Ya, akan menjadi kurang bagus. Ya, maka ini penting bagi kita semuanya untuk memperhatikan tentang salat kita. Baik dari sisi memenuhi syarat rukunnya, dan juga memenuhi kewajiban-kewajibannya, bahkan juga memenuhi tentang adab-adab di dalam sholat itu. Baik itu adab sebelum sholat, ya, adab menuju ke masjid, kemudian adab ketika di dalam masjid, adab ketika menunggu iqamah, kemudian adab di dalam sholat itu sendiri, kemudian adab setelah selesai sholat dan amalan-amalan yang disyariatkan setelah selesai sholat, dan banyak lagi hal yang hendaknya kita perhatikan. Itu semuanya kaitannya dengan sholat kita. Itu kaitannya dengan salat kita. Khonibiddini rahimani wa rahmakumullah. Kemudian masalah yang lainnya disebutkan oleh para ulama rahmatullahi ajmain, bahwasanya dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa baligh fil istinsaqi illa an takuna shaima. Sungguh-sungguhlah dalam istinsak kecuali ketika Anda itu sedang puasa. Kalau sedang puasa, hendaknya tidak bersungguh-sungguh memasukkan air ke hidung, karena khawatirnya apa? Khawatirnya ketika terlalu keras menyedot air ke hidung, itu akan lanjut airnya sehingga masuk ke tenggorokan. Kemudian kalau masuk ke tenggorokan, khawatirnya akan turun ke bawah, masuk ke dalam perut. Nah,
Kalau sampai melewati tenggorokan masuk ke bagian dalam tubuh, maka berarti puasanya batal. Ya, berarti puasanya batal. Dan dulu dalam agama Islam telah kita sebutkan khilaf para ulama, masuknya makanan atau minuman ke dalam tubuh itu batasannya sampai mana yang dikatakan itu membatalkan puasa. Sebagian ulama berpendapat batalnya puasa itu ketika air itu sampai ke tenggorokan, air atau minuman sampai ke tenggorokan, maka puasa batal. Maka puasa batal. Maka puasa, maka puasanya batal. Ya, baik. Tapi sebagian ulama yang lain berpendapat bahwasanya yang batalnya puasa itu ketika apa? Ketika air ataupun minuman itu sudah melampaui tenggorokan masuk ke bagian dalam, masuk ke bagian dalam. Dan itu yang rajih, ya, dan itu yang rajih dari pendapatnya para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Sehingga dulu pernah kita sebutkan bahwasanya kalau swab, ya, tes swab ketika sedang puasa itu tidak membatalkan puasa, karena swab itu alatnya dimasukkan ke lubang hidung kemudian sampai di tenggorokan, tidak lanjut, hanya sampai di tenggorokan. Nah, karena sampai di tenggorokan, maka yang rajih tes swab itu tidak membatalkan puasa, ya, tes swab itu tidak membatalkan puasa. Tapi ini khilaf di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Nah, terkait hal ini di situ menunjukkan bahwasanya kehati-hatian untuk mengamankan puasa kita jangan sampai batal. Rasulullah SAW memberikan arahan ketika sedang berpuasa, jangan terlalu keras ketika menyedot air ke hidung. Ini untuk kehati-hatian. Ini untuk kehati-hatian. Maka diambil ini sebagai dalil oleh sebagian ulama rahmatullahi alaihim tentang kaidah yang ma'rufah, yaitu apa? Saddud dzari'ah atau saddud dzara'i. Saddun yaitu menutup, adzara'i perbuatan-perbuatan yang asalnya itu mubah, asalnya mubah tapi bisa menjerumuskan kepada perkara yang terlarang. Ya, maka perkara mubah yang kemudian menjerumuskan kepada perkara yang terlarang ini itu juga menjadi terlarang. Ya, juga menjadi terlarang, menutup pintu menuju hal-hal yang terlarang meskipun asalnya perbuatan itu mubah. Ya, meskipun asalnya perbuatan itu mubah. Di antaranya itu diambil dari hadis yang mulia ini, larangan sungguh-sungguh ketika istinsyak, ketika berpuasa, karena dikhawatirkan akan menyebabkan batalnya apa? Batalnya puasanya orang yang melakukan hal itu. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Khani fiddini rahimani wa rahmakumullah. Ya, mungkin ini secara ringkas pembahasan dalam bab ini. Ya, kita ada penyampaian bahwasanya terkait taklim maghrib, ya, terkait taklim maghrib ini dikondisikan untuk selesai ketika adzan, ya, selesai ketika masuk waktu isya, ya, maka insya Allah kita cukupkan sampai di sini, meskipun waktu isya mungkin masih sekitar berapa? Sekitar 6 atau 7 menit. Untuk materinya kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Tadi ada yang terlewat, ya. Tentang menyela-nyelai jari jemari, kita tambahkan sedikit faedah. Itu ada dua kondisi. Ya, menyelai jari jemari itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, ketika air tidak bisa merata ke seluruh bagian kecuali kalau di sela-selai. Ya, ketika air tidak bisa merata sampai ke seluruh bagian yang harus dikenai air kecuali dengan di sela-selai, maka dalam kondisi ini menyela-nyela itu hukumnya adalah wajib ittifaqil ulama, dengan kesepakatan para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Ini di antara kaidahnya itu, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Ya, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun.
Sesuatu yang mana perkara itu tidak akan sempurna kecuali dengan adanya suatu perkara yang lain, maka perkara yang lain itu juga akan menjadi wajib. Suatu kewajiban ketika tidak sempurna kecuali dengan adanya perkara yang lain, berarti perkara yang lain itu juga menjadi ikut wajib. Nah, sini ketika mungkin jari jemarinya seseorang itu terlalu rapat, kan ada orang-orang tertentu jari jemarinya sangat rapat, ya, sangat rapat sehingga apa? Sehingga air tidak bisa merata kecuali harus disela-selai. Maka untuk kondisi seperti ini ulama sepakat bahwasanya hukum menyela-nyelai jari jemari itu hukumnya adalah wajib. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, air sudah bisa merata, ya, bahkan sampai ke sela-sela jari jemari itu meskipun tanpa disela-selai, sudah merata. Nah, ini yang diperselisihkan di antara para ulama rahmatullahi ajmain. Apakah menyela-nyela itu hukumnya wajib ataukah hukumnya sunnah? Ini yang diperselisihkan oleh para ulama rahmatullahi ajmain. Ya, sementara ini Anda condong bahwasanya hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita merojah bisa difahami dan bermanfaat bagi hati kita, dunia kita dan akhirat kita. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kelirunya karena keterbatasan ilmu ana. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.